Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas nama rakyat dan bangsa Indonesia, kami menyampaikan susunan dan tatanan antara tanah negara, lahan kelola, perpajakan terkait surat pusaka Nusantara kembali menyangkut Agendum Propounding on the Naming Land Reform di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikatnya, semua status tanah adalah tanah milik negara. Tidak ada hak kepemilikan tanah, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang ada hanya hak kelola atau mengelola lahan dengan dasar membayar kewajiban pajak atas lahan yang dikelola, dan dilarang menjual belikan tanah negara, mengingat tanah negara adalah pusaka. Tanah negara menyangkut tanah pertanian, tanah perkebunan, tanah pertambangan, tanah perhubungan, darat, laut, udara. Tercatat dalam dua buku, buku letter B dan buku letter C. Catatan buku letter B disertai peta ukur lokasi atau map brief. Arsip buku letter B berada di kantor Direktorat Land Reform, dan arsip Agendum Propounding disimpan di kantor Balai Harta Peninggalan atau kantor arsip peninggalan bekas hak-hak barat yang telah dinasionalisasi tahun 1958, dan masa dekade 70 tahun saat ini masanya telah berakhir secara keseluruhan. Catatan buku letter C yang lama dan yang baru disertai peta lokasi atau kerawanan. Buku letter C yang lama sebelum kelasiran atau sebelum pembaruan dari tahun 1960 sampai 1973. Buku letter C yang baru setelah kelasiran atau setelah pembaruan dari tahun 1975 sampai sekarang. Arsip buku letter C berada di kantor-kantor desa sejak tahun 1960 dan dilindungi oleh hukum dan undang-undang pokok agraria. Buku letter C adalah catatan nama wajib iuran untuk pembayaran pajak atas lahan yang dikelola dan
bukan bukti hak kepemilikan tanah, mengingat tanah tersebut adalah tanah milik negara yang dititipkan sebagai tanah inventaris atau tanah hak adat untuk kepentingan rakyat dan dikelola oleh rakyat demi untuk kemakmuran rakyat di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 berdasarkan Pancasila. Giri atau petok D adalah iuran pendapatan daerah atau IPEDA sebagai dokumen bukti pembayaran pajak, dan dokumen tersebut dipegang oleh pengelola lahan yang dimaksud, baik secara individu maupun secara kelompok, dan tertulis atas nama pengelola lahan atau pemegangnya. Di masa kelasiran atau di masa pembaruan antara tahun 1973 sampai tahun 1975, giri atau petok D ditarik dan diganti kutipan letter C. Bahkan tidak sedikit giri atau petok D yang cuma ditarik saja tanpa diganti kutipan letter C. Di masa kelasiran atau di masa pembaruan, banyak kepentingan kelompok yang tidak patut dan tidak sehat, sengaja atau tidak sengaja merusak susunan dan tatanan tanah negara. Awal mula kompensasi yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah untuk Negara atau P2TUN hingga muncul adanya jual beli dan menyebabkan banyak timbulnya sengketa tanah di mana-mana, dan kenyataannya banyak tanah-tanah yang dikuasai dan dikelola oleh bangsa asing. Pokok permasalahan yang perlu dipertanyakan: Panitia Pembebasan Tanah untuk Negara melakukan pembebasan tanah dengan tata cara kompensasi seakan-akan untuk kepentingan negara, dan negara NKRI berdiri seakan-akan tidak memiliki tanah negara. Pertanyaannya, apakah mungkin negara NKRI berdiri bila tidak memiliki tanah negara? Contoh, seperti kejadian yang terjadi di daerah Kotamadya, Surabaya. Banyak aset tanah negara yang diakui milik pemerintah Kotamadya, Surabaya dan dijadikan tanah persewaan oleh pemerintah Kotamadya, Surabaya, lalu diterbitkan izin pemakaian tanah atau IPT atau
surat ijo. Pertanyaannya, apakah bisa membuktikan bukti kepemilikan tanah atas nama pemerintah Kota Madya, Surabaya? Ikatan Jual Beli atau IJB dan Akte Jual Beli atau AJB secara notaris diciptakan oleh notaris di kantor notaris PPAT, dan yang bisa melaksanakan jual beli tersebut hanyalah kelompok orang-orang yang mampu dan bangsa asing yang punya kepentingan. Pertanyaannya, bagaimana nasib rakyat miskin yang tidak mampu beli tanah dan tidak memiliki tempat tinggal? Dan bagaimana bila semua tanah-tanah dibeli oleh bangsa asing? Para pahlawan pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran, berjuang demi untuk membela tanah air, berjuang demi untuk menyelamatkan negeri ini, berjuang demi untuk nasib anak cucu, berjuang demi untuk generasi penerus bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan bangsa asing. Bagaimana nasib anak cucu kita di kemudian hari? Dan bagaimana nasib generasi penerus bangsa Indonesia yang akan datang bila kita tidak segera merubah sistem pertanahan? Untuk itu, marilah kita renungkan bersama. Marilah kita memikirkan kenyataan yang ada, khususnya bagi para penyelenggara negara yang berkuasa atau aparatur negara yang berwenang di bidang yang dimaksud. Atas nama rakyat dan bangsa Indonesia, kami mohon, selamatkan negeri ini, selamatkan NKRI demi untuk menjaga keutuhan dan ketertiban negara, demi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan bumi Nusantara di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam dari Kasepuhan, Panca Tunggal Jati. Rahayu, Rahayu, Rahayu.